Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 202, mengangkat tema baru yaitu doa keluar rumah. Kenapa? Doa keluar rumah, bagian yang pertama. Salah satu aktivitas yang selalu dialami oleh setiap manusia adalah keluar rumah. Karena mau tidak mau kita punya banyak kepentingan di luar rumah kita. Baik itu kepentingan duniawi maupun kepentingan apa? Ukhrawi. Contoh kepentingan duniawi, napa? Napa, Bu? Belanja. Napa? Belanja. Apalagi kepentingan duniawi? Piknik. Napa? Piknik. Kepentingan ukhrawi, napa contohnya? Ngaji, sholat, silaturahim, ya, menengok orang sakit. Jadi mau tidak mau setiap manusia itu pasti dia keluar rumah, bahkan setiap hari dia keluar rumah. Bukan hanya setiap hari, bahkan dalam sehari dia bisa keluar rumah berkali-kali. Coba jenengan hari ini sudah keluar rumah berapa kali? Berangkat ke masjid keluar rumah, ya. Belanja keluar rumah, berangkat ngaji keluar rumah. Jadi keluar rumah itu adalah sebuah aktivitas yang selalu kita alami setiap hari. Karena ini adalah aktivitas yang sering dan rutin kita lakukan, maka aktivitas ini mendapatkan perhatian dalam agama Islam. Mendapatkan apa? Perhatian dalam agama Islam. Di antara bentuk perhatiannya adalah agama kita ngajari kita beberapa adab, beberapa etika yang perlu untuk kita perhatikan dan kita terapkan. Salah satu dari adab keluar rumah itu adalah baca doa. Doa keluar rumah. Kenapa kita diperintahkan untuk baca doa? Karena kita butuh penjagaan dari Allah. Kita butuh bantuan dari Allah. Kita butuh petunjuk dari Allah. Tanpa adanya bantuan dari Allah,
kita akan kesulitan untuk menyelesaikan urusan-urusan kita. Tanpa adanya petunjuk dari Allah, kita mungkin akan tersesat saat kita keluar rumah. Dan tanpa penjagaan dari Allah Azza wa Jalla, di luar sana banyak makhluk-makhluk jahat yang siap untuk mencelakai kita. Maka kita diperintahkan untuk membaca doa keluar rumah. Ternyata ketika kita buka hadis-hadis Nabi SAW, kita akan temukan bahwa doa keluar rumah itu ada beberapa redaksinya. Yang selama ini kita hafal adalah doa yang ada di hadapan kita. Apa bunyinya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Sudah hafal? Sudah hafal belum? Sudah. Tadi baca enggak? Benar. Kadang-kadang saking apale kelalen. Ya. Saking hafalnya jadi lupa nggak baca. Apa dalilnya doa ini? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, yaitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi." Ketika seseorang keluar dari rumahnya. Keluar dari mana? Rumahnya. Keluar untuk waktu yang lama atau sebentar? Ya lama ya sebentar. Contoh sebentar. Nyapu. Ya. Nemui tamu, ya. Ada paket, ya. Itu namanya keluar walaupun sebentar. Keluar ngantar makanan ke rumahnya siapa? Tetangga. Itu keluar yang durasinya pendek. Kalau keluar yang durasinya lama apa? Haji. Haji berapa lama? 50 hari. Ya. Merantau. Ya. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Itu untuk jangka yang lama. Jadi keluar untuk waktu yang lama maupun waktu yang sebentar. Keluar dari rumah. Min baitihi, dari rumah. Kata para ulama, bukan hanya rumah tempat kita tinggal, termasuk rumah tempat kita singgah. Ya, jadi wonten tinggal, wonten singgah. Rumah tempat kita tinggal ya rumah kita sekarang. Mau itu rumah milik sendiri atau rumah kontrakan atau rumah mertua indah. Ya. Pokoknya rumah tempat kita tinggal atau rumah tempat kita singgah. Napa contohnya? Kos-kosan bisa, hotel bisa, ya. Losmen, penginapan, homestay. Ya. Ketika kita keluar dari tempat kita singgah, kita pun juga disyariatkan untuk membaca doa ini. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala, kata Nabi SAW, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita baca doa ini, yuqalu hina idzin, maka kita akan ada yang menyampaikan sesuatu kepada kita. Apa? Hudita wa kufita wa wukita. Engkau, yaitu orang yang membaca doa tadi, hudita, akan mendapatkan petunjuk. Mendapatkan apa? Petunjuk. Wa kufita,
dan akan dicukupi. Akan dicukupi. Wa wukita, dan akan mendapatkan penjagaan. Berapa ini berarti? Berapa ini? 3. Hudita, mendapatkan petunjuk. Kufita, mendapatkan kecukupan. Yang ketiga, wukita, mendapatkan penjagaan. Apa yang pertama, Bu? Apa? Petunjuk. Yang kedua, kecukupan. Yang ketiga, penjagaan. Masih ada keistimewaan yang keempat. Fatanaha lahus syayatin, maka setan-setan akan nyingkir. Ya. Berarti nek mboten maos donga niki setane ngintil. Ya. Akan mendekat, ya, akan menyertai, ya. Disertai kok oleh siapa? Setan. Purun mboten? Mboten. Mulane baca doa, ya, supaya setannya pada pergi. Fayaqulu lahu syaitanun akhar. Kemudian ada setan yang berkomentar, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi. Kata setan tersebut, apa yang bisa kita perbuat kepada orang yang sudah mendapatkan petunjuk, yang sudah mendapatkan kecukupan, dan yang sudah mendapatkan perlindungan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi di dalam doa ini kita ini diajari, kita ini sedang disadarkan bahwa manusia itu tidak mungkin lepas dari pertolongan sinten? Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita selalu membutuhkan bantuan Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita selalu memerlukan bantuan siapa? Bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, Ustaz? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Sedangkan Allah itu adalah zat yang maha kuat. Tidak mungkin makhluk yang lemah itu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam doa ini, ya, di dalam doa ini kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kita diajari supaya bergantung kepada Allah. Kita diajari supaya berserah diri kepada Allah. Minta pertolongan Allah, minta petunjuk Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa ini adalah doa yang muatannya sangat dalam sekali. Ketika tadi saya tanya, sudah pada hafal belum? Jawabannya sudah. Sudah pada paham apa belum? Banyak di antara kita hafal sesuatu tapi nggak paham. Dia sih mending daripada orang hafal, orang paham. Ya. Masih mending lah ya. Kita punya hafalan, kita hafal. Tinggal kita pahami. Nah itu pentingnya kita ngaji fikih, doa dan zikir itu adalah untuk meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan pengetahuan kita. Munggah kelas. Naik apa? Naik kelas. Aja paut terus. Ya, sudah saatnya naik kemana? Berpaut apa? TK. Aja TK terus. Sudah saatnya SD. Aja SD terus. Sudah saatnya SMP. Jadi selama ini kita sudah hafal, bagus.
Tinggal setelah hafal ini kita berusaha untuk apa? Untuk memahaminya. Baik. Doa ini diawali dengan basmalah. Bismillah. Ya. Apa artinya bismillah? Selama ini kita tahunya bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Kenapa kita sebut nama Allah? Karena kita memerlukan pertolongan dari Allah. Jadi ketika kita akan keluar rumah, kita itu butuh pertolongan. Pertolongan untuk apa, Ustadz? Ya pertolongan supaya kita bisa jalan. Mungkin atau tidak, orang sudah di depan rumah, tinggal melangkahkan kakinya, ujuk-ujuk nggak bisa jalan. Mungkin. Menang apa? Stroke. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin atau tidak, kita keluar rumah, sudah bisa jalan. Di tengah jalan, balik lagi. Mungkin. Mungkin. Kenapa? Dompetnya ketinggalan. Ya. Atau tahu-tahu ada telepon dari rumah. Atau mungkin di tengah-tengah perjalanan, na'udzubillahi min dzalik, kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Tersandung, ya. Kecegelong apa? Kecegelong lubang, ya. Ada salah seorang anak kecil ya keluar rumah, nggak jauh dari rumahnya. Saat itu dia lagi di pinggir jalan, pas di jalan itu sedang ada perbaikan jalan. Sedang ada perbaikan apa? Jalan. Ya. Dan di situ lagi dibikin lubang-lubang, entah untuk apa, mungkin untuk masukin kabel atau apa. Dan ada cor-coran. Ada tutup lubang itu gede gitu ya, cor-coran dari semen yang disandarkan di pinggir jalan. Dan anak itu main di sekitar tutup tersebut. Entah kenapa tutup itu jatuh. Yang jenengan bisa bayangkan. Ini bukan tutup yang terbuat dari plastik. Ini tutup beton. Dan yang kejatuhan anak kecil. Ya meninggal saat itu. Ya, meninggal saat itu juga. Jadi kita itu tidak tahu. Saat kita keluar rumah itu nanti akan ketemu apa. Kita itu tidak tahu. Ya. Makanya setiap kita keluar rumah kita baca Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, aku memohon pertolongan kepadanya. Supaya apa? Supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Supaya kita dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita senantiasa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dalam urusan apapun. Maka kita ucapkan apa? Bismillah. Setelah kita ucapkan basmalah, kita membaca kalimat berikutnya adalah tawakkaltu 'alallah. Apa artinya tawakkaltu 'alallah? Aku bertawakal kepada Allah. Tawakal itu ibadah lisan, apa ibadah hati, apa ibadah tangan? Ibadah apa? Hati. Tawakal itu ibadah hati. Apa maknanya tawakal? Tawakal itu adalah ketergantungan hati kepada sinten? Kepada Allah. Jadi ketika kita keluar rumah, kita serahkan, kita percayakan seluruh urusan kita kepada sinten? Kepada Allah. Urusan duniawi apa urusan ukhrawi? Dua-duanya. Ya. Urusan duniawi mau bisnis, mau jual beli, mau nyari barang. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla urusan ini supaya dilancarkan. Agar kita menemukan barang
yang terbaik, tidak dibohongi sama orang, tidak ditipu sama orang, tidak hipnotis sama orang, tidak kesurupan di jalan, tidak dicopet di tengah jalan, ya. Tidak dilecehkan di tengah jalan. Jadi ketika kita keluar dari rumah, kita perbesar tawakal kita kepada Allah, ketergantungan kita kepada Allah. Urusan dunia, mau bisnis, mau ngelamar pekerjaan, ragu, berangkat, nggak berangkat, nanti diterima atau tidak diterima, ditolak atau tidak ditolak. Perasaan-perasaan yang muncul di dalam hati kita ini akan sirna ketika kita serahkan urusan ini kepada sinten? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah. Itu urusan dunia. Urusan akhirat, contohnya tadi nopo? Ngaji. Ijene ustaze mangkat apa ora? Semangat baiklah tawakal. Jebule ustaze prei aja balik. Wong wis niat ngaji malah napa? Balik. Wonten pundi tiyang? Ya kan ora kudu ustaz sing mulang. Kan ada ustaz yang lain. Jadi niat kita itu adalah untuk ngaji. Ya. Tidak harus ustaz A yang ngajar. Bisa saja ustaz B, bisa saja ustaz C, bisa saja ustaz D. Ya. Dari awal niatnya adalah mencari ilmu agama. Ketika kita akan berangkat untuk ngaji, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada perasaan takut, wah engko nek mobilnya apa? Mogok kepriwe. Nanti kalau tahu-tahu ban motornya kempes bagaimana? Godaan-godaan yang muncul di dalam benak kita ini, perasaan-perasaan tidak menentu ini akan bisa kita tepis ketika kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Siapapun yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla saja, maka saat itu keikhlasannya akan sampai kepada puncaknya. Ngajinya benar-benar lillahi ta'ala. Salatnya benar-benar lillahi ta'ala. Sedekahnya betul-betul lillahi ta'ala. Silaturahimnya betul-betul lillahi ta'ala. Kadang-kadang mau silaturahmi saja, setan ganggu. Jangan-jangan tidak ada. Jangan-jangan nggak diterima. Jangan-jangan ditolak. Itu kan bisikan-bisikan sinten? Bisikan-bisikan setan. Saya tanya sama jenengan, ketika jenengan sudah niat silaturahim, ternyata sampai di tujuan orangnya lagi tidak ada lagi pergi. Rugi mboten? Bu, rugi napa mboten? Rugi mboten? Bu wis entong duit. Ya. Enggak rugi. Karena jenengan sudah mendapatkan pahalanya. Kita silaturahim itu tujuannya adalah mencari nopo? Pahala dari Allah. Ketika dari awal kita keluar rumah niatnya sudah silaturahim, pengen ketemu orang tua, pengen ketemu saudara, pengen ketemu anak, pengen ketemu Pak De, Pak Le, bule, sepupu, ipar. Niatnya adalah kita silaturahim, maka walaupun sampai ke tujuan kita tidak menemukan orang yang kita tuju, maka sudah mendapatkan pahala. Tawakal kepada Allah. Ketika kita tawakal kepada Allah, kita akan semakin ikhlas. Dan ketika tawakal kepada Allah, maka hubungan kita dengan Allah akan semakin dekat. Ya.
Jadi Allah itu sangat suka kepada orang-orang yang tawakal. Ya. Karena itu menunjukkan ketergantungan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah dekat sama Allah, ya apapun keperluan kita akan dipenuhi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Apa yang terakhir? La haula wala quwwata illa billah. Ini kalimat yang biasa disingkat dengan kalimat nopo? Hauqalah. Bismillah. Mungkin masih asing ya hauqalah. Nek basmalah tahu? Basmalah tahu enggak? Tahu. Apa basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah nopo? Alhamdulillah. Tasbih napa? Subhanallah. Takbir. Allahu akbar. Apa maning jaja? Tahlil napa? La ilaha illallah. Istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hauqalah. La haula wa la quwwata illa billah. Inilah kalimat terakhir di dalam doa ini. Apa artinya la haula wa la quwwata illa billah? Artinya adalah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung doa ini kita mengakui kepasrahan kita kepada Allah. Kita menyatakan bahwa kekuatan sejati itu hanya di tangan Allah. Kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali dengan bantuan dari Allah. Tidak bisa menghindarkan mara bahaya kecuali dengan bantuan dari Allah. Itu makna dari apa? La haula wa la quwwata illa billah. Makanya orang yang sudah bermodalkan kalimat hauqalah ini, ketika keluar rumah dia nggak ketar-ketir. Wah, engko nek ujuk-ujuk ana perampok kepriwe. Ya. Engko nek ujuk-ujuk ada tukang sihir yang masang sihir di tengah jalan bagaimana? Gak takut dia. Kenapa? Karena dia yakin dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba membaca doa ini dan membacanya serius. Serius berarti nggak cuma diucapkan di mana? Di lisan. Ya, diucapkan di lisan, kemudian diyakini di dalam hati. Ketika dia ucapkan itu dengan serius, maka dia akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Yang pertama, kata Nabi SAW, hudita, akan senantiasa mendapatkan petunjuk. Petunjuk yang maknawi maupun petunjuk yang tidak maknawi. Petunjuk yang maknawi itu ya petunjuk mendapatkan hidayah, ya. Kemudian bisa menentukan pilihan. Petunjuk yang tidak maknawi ya kita jadi tahu jalan yang harus kita tempuh kemana. Lah kan di sana Google, Ustaz. Google apa? Google Map, ya. Enggak jaminan. Ya. Saya pernah mau ngisi pengajian, Bu, di sebuah daerah yang saya belum pernah ke situ. Saya cuma minta dikirimi apa? Location, ya. Sherlock. Ya, terus saya pakai betul itu pakai Google. Kok lama-lama jalannya tambah apa? Tambah sempit. Sampai ketemu sungai. Dan di atas sungai itu ada jembatan. Jembatannya dari kayu. Padahal saya naik mobil. Maju enggak. Akhirnya laos. Mau mundur susah. Adanya cuma ini, betul maju, Bu. Sampai di tengah jembatan ambles. Bannya masuk ke kayu yang lapuk di atas sungai. Ya cepat-cepat mundur orangnya.
mobilnya tetap di situ. Ya. Hubungi panitia. Tolong saya lagi ada masalah. Dijemput aja pakai motor. Udah deket padahal. Sudah apa? Sudah dekat. Kita tuh tidak tahu di jalan nanti akan ketemu apa. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ketemu di persimpangan jalan, kadang-kadang kita bingung ke kanan atau ke kiri. Jadi orang sanggup benik kanan kiri. Utuh. Ya. Tapi kita minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Tanya iya, tidak apa-apa tanya, tidak masalah, tanya boleh. Ya. Tapi kan nggak setiap orang yang kita tanya itu baik. Ya. Ustaz kan ada rambu-rambu, Ustaz iya. Kadang-kadang rambu-rambu itu ada orang yang iseng. Ya. Wong rambu-rambu belok apa? Belok kanan tahu-tahu dibalik, jadinya belok apa? Belok kiri. Kalau kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, maka keuntungan yang pertama, kita akan mendapatkan petunjuk, hudita. Yang kedua, wakufita. Keperluan kita akan dicukupi sama Allah Azza wa Jalla. Mau itu keperluan duniawi, mau itu keperluan ukhrawi, mau itu urusan pribadi, mau itu urusan umat, mau itu urusan pekerjaan, urusan keluarga. Kalau kita sudah membaca doa tadi dengan serius, maka kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudita wa kufita. Yang ketiga, wa wukita. Wukita itu artinya engkau akan mendapatkan perlindungan. Saya sudah sampaikan. Di luar sana itu banyak makhluk jahat. Makhluk yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Dua-duanya. Makhluk yang kelihatan contohnya hewan buas, hewan berbisa, manusia jahat, perampok, itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan apa? Hah? Makhluk halus apa, Bu? Ya, jin, setan, ya, makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Ya. Jadi ketika kita keluar rumah membaca doa tadi, maka kita akan mendapatkan yang ketiga adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah mendapatkan petunjuk, kemudian kita sudah mendapatkan kecukupan, dan kita sudah mendapatkan perlindungan, maka saat itu setan-setan pada pesimis. Coba pesimis. Ya. Kalau setan pesimis berarti alhamdulillah apa buatan? Alhamdulillah setannya pesimis. Buktinya pesimis apa? Tanaha, pada nyingkir setannya, pada pergi menjauh. Kata mereka, apa yang bisa kita perbuat kepada orang yang sudah mendapatkan tiga hal yang tersebut tadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka monggo kita bersama-sama untuk berusaha menjaga, mengamalkan, merutinkan membaca doa ini setiap kita keluar rumah. Untuk waktu yang sebentar atau waktu lama? Sebentar dan lama. Untuk urusan dunia atau akhirat? Untuk urusan dunia maupun akhirat, jangan pernah lupa membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat. Masih sisa waktu, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan pertama Ustaz. Alhamdulillah, ana rutin setiap keluar rumah membaca doa ini. Tetapi kadang-kadang lupa, baru ingat kalau sudah di perjalanan. Apakah masih bisa dibaca doanya Ustaz? Wallahu a'lam. Ya, kalau sudah di tengah jalan, saya tidak tahu apakah tetap disyariatkan atau tidak. Ini perlu dipelajari kembali. Ya, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, jika misal bepergian bersama menggunakan mobil atau motor, apakah semua membaca doa atau cukup satu saja Ustaz? Semuanya. Yang minta perlindungan kan nggak cuma satu orang.
Jadi doa ini bukan diwakilkan. Misal satu mobil nih. Jadi ibu ada yang rombongan enggak? Ada yang rombongan ke sini enggak, Bu? Ada. Itu enggak cukup hanya sopirnya saja. Loh, berarti kok sing urip kur sopir tok gitu. Semuanya baca. Ya, semuanya baca. Termasuk kalau bisa anak-anak kita juga dilatih. Ya, walaupun mungkin dia belum bisa mengucapkan, kita yang membaca, anak kita yang dengar. Ya. Anak kita yang dengar supaya itu menjadi sebuah kebiasaan. Saya kalau mau berangkat ke masjid atau mau kemana bareng anak, itu selalu, ayo nak baca doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Jadi semuanya baca. Ya, silakan. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah doa ini boleh dibaca dalam sholat Ustadz? Jazakumullah khairan. Kayaknya kurang pas ya. Ya, kayaknya kurang pas karena doa ini doa yang momentum ya, ada momennya. Ya, ada momennya. Kayaknya kurang pas, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustadz. Apakah kita ketika sudah membaca doa keluar rumah ini juga sudah mencakup doa naik kendaraan Ustadz? Syukran. Ada lagi doa kendaraan. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi doa naik kendaraan ada lagi. Nanti doa bepergian ada lagi. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus tadi itu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Jadi kalau jenengan merasa belum hafal, jenengan punya buku pegangan. Ya, usahakan punya buku pegangan. Kan sekarang banyak itu buku saku yang isinya adalah doa-doa lengkap. Doa zikir pagi petang, doa berangkat doa keluar rumah, doa bepergian, doa naik kendaraan, doa pakai baju, doa melepas baju. Itu ada buku yang apa namanya, buku saku kecil segini ya, dijual. Kayaknya di Taimat ada juga ya. Pilih yang jelas-jelas landasan dalilnya itu jelas dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hindari buku-buku yang landasannya adalah hanya sekedar katanya si A, katanya si B. Ya, tapi betul-betul di situ dicantumkan sumbernya, landasannya dengan jelas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau Al-Quran surat apa, ayat berapa, kalau hadis Nabi SAW riwayat siapa, sahih atau tidak. Salah satu buku yang recommended ya, ada buku yang judulnya Hisnul Muslim, itu bahasa Arabnya. Terjemahannya macam-macam lah, dikasih judul macam-macam maksudnya dari penerbitnya, karena yang nyetak buku ini banyak penerbit ya. Ada yang dikasih judul doa dan zikir dari Al-Quran dan hadis, ada yang ngasih judul perisai Muslim, macam-macam judul yang dibikin dalam edisi terjemahan Indonesianya. Penulisnya adalah Syekh Said Al-Qahtani. Beberapa bulan yang lalu penulisnya wafat ya. Salah seorang ulama yang menulis buku-buku banyak yang sangat bermanfaat dalam beberapa tema ya. Salah satunya adalah buku yang paling laris itu adalah itu tadi, Hisnul Muslim. Buku ini mungkin sudah diterjemahkan ke puluhan atau ratusan bahasa ya. Salah satunya adalah di bahasa Indonesia. Ini salah satu buku yang terlaris dan Masya Allah, Allah jadikan buku ini
disukai oleh banyak orang karena simpelnya, landasannya juga kuat dan rapi, penyusunannya gampang untuk dipahami. Jadi kalau kita nggak hafal doa tadi, doa safar, ya ketika akan safar bawa buku itu, kemudian dibuka, kemudian dibaca, ya sehingga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya doa keluar rumah ada, doa naik kendaraan ada, doa apalagi bepergian ada. Jadi semakin banyak doa-doa itu kita baca, maka insya Allah pahala yang kita dapatkan juga akan semakin besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.